Hai, jumpa kembali dengan saya Darmawan. Nah, melanjutkan video selanjutnya mengenai proyektor apa? LS500B ya, Epson LS500B. Nah, kemarin sudah saya jelaskan beberapa feature, spesifikasi, dan ada tampilannya juga videonya. Kita sudah melakukan beberapa tes singkat. Nah, tentunya Anda pasti penasaran bagaimana melakukan setup pada proyektor ini sehingga bisa menghasilkan picture atau gambar yang sesuai dengan selera Anda dan itu paling baik. Nah, kita langsung saja ya. Jangan lupa ini ya. Ini untuk teman-teman setelah beli proyektor Anda harus baca buku petunjuk panduan singkatnya ya, pemakaiannya. Ini penting sekali di sini. Semua bagian proyektor diulas singkat dalam bahasa Indonesia. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing lagi. Hanya 4 halaman, cukup 5 menit Anda bisa memahami proyektor ini. Nah, remote-nya seperti ini ya. Ini sudah bisa difungsikan, simple, singkat ya. Tapi Anda nggak usah bingung. Kalau remote ini nggak ada, Anda juga melakukan setup ada di sini. Nah, ini tombol-tombol menu di sini, tombol fokus zoom-nya di sini, fokus ya, dengan zoom. Nah, ini di sini untuk tombol power on. Oke, kita langsung saja kita nyalakan proyektor ini ya. Oke, kita power on seperti ini ya. Untuk proses proyektor ini nyala memerlukan waktu paling optimum adalah sekitar 30 detik. Jadi ketika tulisan Epson ini muncul, dia hanya akan jalan sekitar 7 detik, kemudian tambah 9 detik, dan total nanti 30 detik dia akan sudah bisa menampilkan tampilan yang ada dari laptop atau DVD Anda. Nah, ini saya sudah pilihkan video 4K natural dan ini looping akan jalan terus. Anda bisa lihat performance gambarnya. Ini kira-kira tidak terlalu besar ya. Ini kalau kita ukur ya, kalau kita ukur ya, kita ukur seperti ini. Ya, oke. Sekitar 70 inch ya, 70 inch ya, 70 inch. Apakah ini bisa lebih besar lagi? Tentunya bisa ya, tentunya bisa. Nanti akan saya tunjukkan caranya ya. Kita langsung saja setelah kita on ya, tadi sudah saya jelaskan di sini ada tempat pengaturannya ya. Di sini juga ada HDMI ketiganya. Kalau Anda mencari-cari ada di situ semua. Suaranya cukup keras sekali ya. Jadi kita akan sedikit kurangi volumenya ya, seperti ini. Dari videonya saya kurangi ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke menu. Oke, kita ke menu. Color mode-nya yang bisa dipilih adalah dynamic ya. Dynamic di sini ada bright cinema ya. Kalau kita set akan seperti ini. Kalau cinema akan seperti ini, lebih redup lagi. Untuk game seperti ini. Kalau Anda suka koneksikan dengan PlayStation atau Xbox. Kemudian kita kembalikan ke mode dinamik ya, ke performance yang terbaiknya. Nah, oke. Kemudian kita back ya. Brightness di set seperti itu, kontras seperti itu ya. Seperti ini Anda bisa melakukan pengaturan sendiri semuanya, sharpness, white balance. Terus kemudian image enhancement, nah, Anda bisa setup di sini 4K enhancements, artinya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, ini proyektor adalah natifnya Full HD ya, 1080p. Namun dengan feature ini Anda bisa memutar video-video atau film 4K dan bisa tampilannya sama dengan 4K yang natif ya, mendekati ya. Oke, nah itu image enhancement, ada noise reduction dan sebagainya. Anda bisa setup sendiri. Terus kemudian di sini advance, Anda bisa adjust. Tapi kalau Anda tidak mahir dalam hal ini, sebaiknya saya sarankan tetap dalam kondisi default pabrik.
Terus kemudian light outputnya harus selalu ada di 100%, ini untuk menjaga performance dari proyektor ini. Dynamic kontrasnya high speed ya, Anda bisa adjust juga, normal, off, dan sebagainya. Itu tergantung selera dari Anda semua. Nah, kemudian kita turun ke mode sinyal. Ada 3D setup, artinya dia bisa menampilkan atau terkoneksi dengan peralatan film 3D, dan dia bisa menampilkan di sini dari ya mulai berapa ini 60 inch sampai terbesarnya dia bisa sampai ya 300 inch ya. Ini kalau Anda ingin melakukan setup untuk peralatan 3 dimensi. Nah, Anda bisa setup defaultnya ini di 100 inch ya, kita back, terus kemudian ada seperti ini 3D viewing notice, kita back lagi ya, terus kemudian ada aspeknya normal, full, dan zoom. Anda bisa setup sendiri juga, overscan, off ya, bisa dibikin 4%, 8%, atau auto mengikuti video yang Anda putar. Color space auto, dynamics range-nya auto ya, terus kemudian advance-nya, video range-nya auto. Nah, editnya ini normal dan expanded, terus kemudian ada 21:9. Kita bisa tes seperti ini ya. Oke, tidak bisa tampil ya, tampilannya jadi seperti ini ya. Oke, nah kita akan ke sinyal lagi, kita kembalikan ke normalnya lagi ya. Tadi kan editnya di 21:9. Nah, ini jadi seperti itu diproses. Kemudian kita tadi setupnya di expanded. Nah, kita harus menunggu lagi untuk proses setupnya seperti itu, dan itu berpengaruh juga di layar laptop saya. Ini perlu proses lagi seperti itu. Nah, oke, kita kembali lagi ke sinyal, terus kemudian kita ke advance ya, itu edit ya, terus kemudian image processingnya kita pilih fine atau kita bisa pilih fast. Itu nanti akan berpengaruh di performance gambar juga. Oke, kita back lagi, kemudian kita back ke setting. Nah, ini ada installation guide, ini cara menunjukkan bagaimana menginstal proyektor ini, memposisikan di meja dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah keystone, saya gunakan quick corner karena feature utama dari proyektor ini adalah untuk pengaturan gambarnya bisa quick corner. Nah, quick corner sendiri pengaturan seperti ini teman-teman. Nah, Anda bisa perhatikan di pojok kiri atas. Nah, itu kalau saya set ya, gambarnya bisa saya set. Nah, seperti ini. Ini memudahkan kita ketika kita melakukan setting ya. Terus kemudian kita ke sebelah kanan, kita juga bisa setting ke kanan, gambarnya agak digerakkan ke kanan bisa ya. Kalau masih kurang tepat, kita bikin lebih akurat lagi sampai betul-betul kotak dan sesuai dengan luasan area screen kita. Nah, itu mode quick corner. Ada juga horizontal and vertical keystone. Itu apabila posisi proyektor Anda betul-betul tegak lurus, tepat, namun gambarnya masih trapesium, Anda bisa menggunakan horizontal and vertical keystone. Dengan catatan, Anda maksimum hanya bisa setting horizontal dan vertikalnya saja, namun tidak bisa di cornernya. Makanya kenapa harus menggunakan quick corner kalau Anda melakukan setting yang lebih detail. Oke, kemudian kita ke blinking ya, seperti ini. Top, bottom, left, and right Anda bisa setting. Terus kemudian ada zoom. Nah, ini yang saya jelaskan. Apakah proyektor ini tampilannya dengan jarak segini bisa lebih besar? Bisa ya, ini lebih kecil nih kalau tele ya. Kalau ke kiri wide, dia semakin besar. Nah ya, jelas ya. Jadi proyektor ini dengan jarak yang sama pun zoomnya masih bisa di-set melalui remote ini. Jadi Anda nggak usah perlu khawatir harus memaju mundurkan proyektor dan seolah-olah nanti furniture harus menyesuaikan proyektor ini. Enggak, justru proyektor ini bisa menyesuaikan furniture Anda.
Nah, kemudian ada image shift, ini juga untuk menolong Anda sama. Kalau posisi proyektornya di meja Anda harus agak ke kiri, ini bisa Anda set ke kanan, nah seperti ini, atau ke kiri, ya. Namun terbatas ya, tidak banyak, tapi ini sangat membantu. Ini feature-feature dari Epson yang sangat canggih dan sangat membantu Anda untuk setup proyektor. Nah, ada volume, ini tadi saya katakan volumenya baru di set default sampai 10, sebenarnya bisa lebih ya, bisa sampai bisa sampai 30 rasanya, oh lebih, bisa sampai 40 ya, kencang sekali, suara speakernya sangat kencang sekali ya. 10 saja untuk ruangan saya sekitar 3 kali 3 meter ini sudah sangat keras, apalagi 40 ya. Terus kemudian HDMI link, ya ini seperti ini untuk konektivitas ya. Anda pastikan setupnya benar. Terus kemudian ada lock setting, apabila ini nanti Anda takut nih kepencet-pencet anak, Anda bisa lock agar dia tidak bisa melakukan setup apapun di proyektor ini, mengubah setup dan membingungkan Anda ketika Anda menyalakan proyektor ini. Ada control panel lock juga sama, ya itu juga melock dari melakukan penguncian pada menunya. Ya, kita kembali lagi memori. Nah, ini save memori. Kalau misalkan kita sudah melakukan pengaturan, bisa kita save di sini. Ya, terus kemudian kita back lagi, kita ke extended home screen. Proyektor ini bisa memunculkan home screen Anda sendiri. Anda bisa kasih tulisan itu apapun, Anda capture dari laptop Anda. Terus kemudian ketika tiap kali proyektor nyala, dia akan muncul logo yang Anda capture tadi ya. Terus kemudian display seperti ini lanjutannya tadi ya. Kalau message-nya on, terus kemudian display background-nya black. Ketika awal seperti tadi video ini mulai black, dia ketika nyala background-nya warnanya hitam. Kemudian startup screen-nya on, nanti kalau udah ada logo dia akan on logonya ya, seperti ini on. Kemudian kita back, standby confirmation on, terus panel alignment dan color uniformity ini bisa Anda setup sendiri sesuai dengan selera Anda. Kemudian kita back, kita ke projection, ini bisa dibalik juga, gambarnya akan tampil seperti ini, terbalik, atau kita kembalikan ke awal seperti itu. Kemudian operationnya ya, direct power on, pastikan off, karena kalau on dia otomatis ketika listrik mati dan listrik dari PLN nyala lagi dia otomatis on, dan itu sangat berbahaya untuk proyektor ini karena menyebabkan kerusakan pada power supply maupun light atau light source-nya. Nah itu yang harus Anda perhatikan. Meskipun proyektor ini laser, tetap perlu penggunaan dengan tepat. Kemudian sleep mode on dan sebagainya ya. Jadi kalau tidak ada power, tidak ada sinyal selama 30 detik dia akan 30 menit dia akan mati ya. Kemudian ada illumination, high altitude mode, apabila Anda gunakan di ketinggian lebih dari 7.500 feet atau kira-kira 2.300 meter ke atas, Anda harus hidupkan mode ini untuk agar proyektor ini tidak mengalami kendala ketika menampilkan display dari laptop atau video player Anda. Ada quick startup, ini bisa di on kan, dia cepat sekali, nggak sampai 30 detik dia bisa nyala lagi. Terus USB power in standby off bisa di on kan, jadi kalau seandainya ada peralatan lain yang bisa terhubung ke USB ini, dia akan bisa melakukan charging. Nah itu lock save destination ke internal memorinya. Oke, kita back, standby mode communication-nya off ya, standar default pabrik, language-nya Inggris. Anda bisa set ya di situ. Yang ideal untuk kita gunakan adalah bahasa Inggris ya, karena di sini dari firmware-nya masih belum ada bahasa Indonesia. Oke, kita back, terus kemudian kita ke network, ada wireless LAN power on, terus kemudian dan yang lainnya. Ini untuk pengaturan jaringan nanti bisa dipelajari sendiri, tidak terlalu susah. Anda bisa koneksikan proyektor ini bahkan dengan kabel
RJ45 untuk wire. Wireless pun Anda harus menambahkan satu alat, yaitu wireless dongle LPAP 10 ya, LPAP 10. Oke, kita back, kita masuk ke menu lagi, kita lihat ke info. Nah, di sini ada proyektor info ya, seperti ini, jelas. Serial numbernya juga ada di situ ya. Terus kemudian light source-nya info masih 0, version seperti ini ya. Itu singkat mengenai proyektor ini, menunya. Dan apabila Anda menyukai video ini, tolong di subscribe dan di like video ini agar Anda bisa mendapatkan video-video yang lain dari saya dan membuat kita lebih semangat lagi membuat video untuk Anda. Nah, itu tadi ya sekilas operation dari proyektor EH LS500B dari Epson. Jangan lupa beli proyektor harus dari Epson Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.